Awal musim 2024-25 berjalan sangat suram bagi Anthony. Dari 8 pertandingan Premier League, ia sama sekali tidak mencatatkan kontribusi gol maupun assist. Bahkan di ajang Liga Eropa, performanya tetap tumpul. 4 pertandingan, nihil kontribusi. Satu-satunya momen ketika namanya tercatat di papan skor, itu pun datang di laga EFL Cup melawan Barnsley, tim kasta bawah, di mana ia mencetak 1 gol. Total, hanya 1 kontribusi dalam 14 penampilan untuk Manchester United musim ini. Dan yang lebih mencemaskan, ini terjadi hanya beberapa bulan setelah musim terburuk Anthony bersama Setan Merah. Musim lalu, ia bahkan tak mencatat satupun kontribusi gol di Premier League sampai pekan ke-31. Gol pertamanya baru lahir menjelang akhir musim, tepatnya di pekan ke-35, itu pun ke gawang Burnley yang berada di peringkat ke-19. Dengan harga transfer 95 juta euro, menjadikannya pemain termahal ke-11 dalam sejarah Premier League. Ekspektasi terhadap Anthony jelas tidak main-main. Namun sejauh ini, satu-satunya penampilan yang sedikit mencerminkan harga itu hanyalah saat menghadapi Liverpool di perempat final FA Cup. Di laga itu, ia mencetak gol penyama kedudukan yang menjadi awal dari kemenangan dramatis United dan jalan menuju gelar FA Cup. Namun di luar itu semua, Anthony sempat berubah menjadi bahan lelucon dalam komunitas sepak bola global. Perlahan tapi pasti, dunia menjadikannya meme hidup. Mulai dari guyonan seperti 345 hari tanpa kontribusi, hingga menyebutnya GOAT secara sarkastik. Tentu semua itu dilakukan dengan nada bercanda. Banyak yang menyukai gaya main Anthony yang flamboyan dan menghibur di lapangan. Tapi di level profesional, kenyataannya ia terlihat seperti tengah menghancurkan karirnya sendiri. Tidak ada satupun klub yang rasanya mau mengambil risiko merekrutnya lagi. Namun justru ketika semua tampak runtuh, saat publik menganggap tak ada jalan naik lagi, Anthony malah membalikan keadaan. Dalam hitungan minggu, ia berubah dan sulit dipercaya, tapi ia menjadi salah satu pemain paling on fire di dunia. Namun, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana pemain yang sebelumnya jadi bulan-bulanan internet bisa tiba-tiba membantu klub biasa-biasa saja mengejar tiket Liga Champions? Mari kita tarik ke belakang. Saat jendela transfer Januari dibuka, Manchester United dengan alasan yang sangat jelas meminjamkan Anthony ke Real Betis. Lucunya, ia kini bermain di bawah asuhan ex-pelatih Manchester City, Manuel Pellegrini. Ketika kabar peminjamannya resmi diumumkan, internet langsung meledak dengan meme baru. Katanya Anthony akan menaklukkan La Liga dan mengajari Mbappe, Vini dan Yamal siapa bos sesungguhnya. Waktu itu lucu, tapi tak disangka lelucon itu justru menjadi nyata. Dalam 3 laga awalnya di La Liga, Anthony menyabet 3 penghargaan Man of the Match. Dan sampai video ini dibuat, kontribusi golnya sudah melampaui Vinicius Junior. Itu bukan angka sembarangan. Kini dunia menyebut fenomena ini sebagai efek Anthony. Sejak ia bergabung, performa Real Betis langsung melonjak. Klub yang sebelumnya terdampar di peringkat ke-12 kini duduk nyaman di posisi 6. 5 kemenangan beruntun dicatatkan sejak kedatangannya. Cuman Barcelona yang mencatat rekor serupa di periode itu. Bahkan di kompetisi Eropa, Anthony selalu rutin membantu Real Betis memenangkan pertandingan. Seperti pertandingan semifinal melawan Fiorentina, dia membantu Real Betis dengan menyumbang 2 gol dan 1 assist dalam 2 leg yang dijalani, memastikan Real Betis lolos ke final Conference League. Bahkan gol yang dilesatkan Anthony bukanlah gol biasa, semuanya adalah gol kelas dunia. Sejak Anthony mengenakan seragam hijau putih, Betis berubah menjadi tim yang sulit dikalahkan. Dan jujur saja, Anthony tampak seperti pemain paling berpengaruh di La Liga akhir-akhir ini. Jika tren ini berlanjut, bukan tak mungkin Real Betis mengamankan tempat di Liga Champions atau setidaknya Liga Eropa musim depan. Mengingat bahwa Betis dan Villarreal hanya terpaut tipis di klasemen. Tapi pertanyaannya tetap sama, apa yang sebenarnya berubah? Bagaimana pemain buangan dari Premier League bisa berubah menjadi monster di La Liga? Apakah Anthony benar-benar sudah berkembang sebagai pemain? Atau sebenarnya Manchester United yang membawa sial? Kalau kita kilas balik ke masa-masa suramnya di United,
Salah satu kekurangan terbesar Anthony sebagai winger di Premier League adalah kebiasaannya memperlambat tempo permainan. Ia terlalu sering mencoba menggiring bola dari posisi diam, alih-alih memanfaatkan kecepatannya untuk mengecoh bek lawan. Gaya seperti ini membuat permainannya mudah ditebak, trik-trik skillnya bisa dengan mudah dipatahkan. Jadi, apakah di Betis dia berubah total? Jawabannya, tidak juga. Anthony memang tak lagi melakukan putaran bola khasnya atau pamer skill berlebihan di Spanyol. Tapi yang paling terlihat, ia kini jauh lebih fokus untuk bermain efisien dan produktif, mengalirkan bola cepat, menjaga tempo, dan meminimalisir gaya-gayaan. Namun selain perubahan kecil yang sangat berarti itu, gaya main Anthony pada dasarnya tetap sama. Ia masih winger kidal yang sangat mengandalkan kaki kirinya. Di United ini sering jadi masalah karena waktu sepersekian detik yang ia butuhkan untuk memindahkan bola ke kaki kirinya memberi cukup waktu bagi bek lawan untuk menutup ruang. Tapi menariknya, di golnya ke gawang Celta Vigo bulan Februari lalu, Anthony tetap menarik bola ke kiri sebelum menembak dan berhasil. Kebiasaan khasnya memotong ke dalam untuk menembak atau memberi umpan juga masih sering terlihat di Betis. Bahkan, saat ia memberi assist ke Isco dalam kemenangan melawan Getafe, itu datang dari gerakan cutting in khas Anthony. Tak jauh berbeda dengan apa yang sering ia lakukan di Premier League. Jadi bisa dibilang, Anthony masih jadi Anthony yang sama. Perbedaannya hanya satu, entah kenapa di Real Betis, ia terlihat jauh lebih tenang dan percaya diri. Lalu, apa yang membuat perbedaan ini? Setelah mengamati, ada kesimpulan mengejutkan. Suksesnya Anthony di Spanyol mungkin tidak ada kaitannya dengan kualitas permainan atau taktik pelatih Manuel Pellegrini. Karena saat ditanya soal performanya yang membaik, Anthony tak menyalahkan Premier League. Ia hanya bilang, cuaca yang cerah di Spanyol membuatnya lebih bahagia. Ya, sesederhana itu. Anthony mengaku tak terlalu menyukai musim dingin atau suasana kelabu khas Inggris. Di Sevilla ia merasa jauh lebih nyaman dan senang, dan ini berdampak langsung ke performanya. Hal ini sebenarnya bukan hal baru di dunia sepak bola, terutama bagi pemain asal Amerika Selatan. Banyak legenda Brasil seperti Neymar, Zidane, dan Ronaldinho yang menghindari Premier League karena dianggap membosankan, entah dari atmosfer, makanan, atau gaya hidup kota-kotanya yang terasa kontras dibandingkan dengan Brasil atau Spanyol. Contoh lainnya adalah Angel Di Maria, yang karirnya di Manchester United juga berakhir mengecewakan. Belakangan diketahui, cuaca dan suasana kota-kota Inggris ternyata membuatnya tak betah, yang berdampak langsung pada performanya. Dari sisi klub, seharusnya faktor adaptasi pemain, termasuk keluarga dan lingkungan sekitar, menjadi perhatian utama sebelum merekrut pemain bintang. Namun tampaknya hal ini tak jadi pertimbangan saat United mendatangkan Anthony. Padahal, pelatih Erik ten Hag awalnya lebih ingin membawa Frenkie de Jong. Tapi de Jong menolak mentah-mentah tawaran United, bukan karena tak ingin pindah dari Barcelona, melainkan karena ia tak suka cuaca Inggris. Mungkin sebagian dari kalian akan bilang bahwa Anthony dulu juga bermain di Belanda, yang juga dingin dan mendung. Mungkin benar, tapi siapa kita untuk meragukan sang GOAT saat ia sedang tampil sehebat ini? Dan faktanya, Anthony saat ini bermain dengan gaya yang nyaris sama seperti saat di United. Bedanya, kali ini tanpa gerakan pamer dan dribbling tak penting. Jadi, semua ini seolah memperkuat bahwa kebangkitan Anthony bukan soal taktik atau teknik, tapi semata-mata karena ia akhirnya bisa menemukan kenyamanan dan ketenangan. Namun, pelatih Manchester United Ruben Amorim punya teori lain. Dia mengatakan bahwa gagalnya Anthony di Manchester United disebabkan oleh gaya permainan Premier League yang terlalu fisikal dan cepat. Liga ini memang menuntut kekuatan fisik tinggi, dan Anthony bukanlah pemain yang terkenal karena kekuatan atau kecepatannya. Wajar saja kalau ia kesulitan menghadapi bek-bek tangguh seperti Virgil van Dijk atau William Saliba. Dan kalau memang itu alasannya, ia tidak masalah. Karena memang beberapa pemain hanya cocok di sistem dan lingkungan tertentu. Tapi ada pula teori lain, bahwa masalah terbesar Anthony bukan pada dirinya, melainkan pada budaya klub Manchester United sendiri. Sejak era Sir Alex Ferguson berakhir, United seolah dikutuk. Mereka sudah menghabiskan sekitar 1,6 miliar pound di bursa transfer, tapi tetap gagal membangun tim yang konsisten dan kompetitif. Satu persatu pemain dibeli dengan harga tinggi,
tapi akhirnya hanya menambah daftar panjang transfer gagal. Ini mungkin menunjukkan bahwa ada yang salah di filosofi klub. Entah sistem scouting yang kacau, manajemen yang tidak kompeten, atau ya mungkin memang klub ini benar-benar sial. Apalagi sejak beberapa tahun terakhir, struktur kepemilikan dan manajemen klub selalu berubah dan berantakan, semakin memperparah suasana internal. Hal inilah yang bisa menjelaskan kenapa banyak pemain yang terlihat gagal di United justru bersinar setelah keluar dari Old Trafford. Contohnya Scott McTominay dan David De Gea yang kini tampil cukup baik di Italia setelah dilepas begitu saja oleh klub lamanya. Kadang, pemain hanya butuh udara baru dan suasana berbeda untuk menemukan kembali semangat dan performa terbaik mereka. Mohamed Salah dan Kevin De Bruyne dulu dianggap gagal di Chelsea. Tapi setelah pindah dan mendapat sistem yang cocok, mereka berubah jadi legenda Premier League. Sebaliknya, Martin Ødegaard dulu seperti tak punya tempat di Real Madrid, tapi sekarang ia jadi jenderal lini tengah Arsenal. Intinya, banyak pemain yang pernah berada di titik nadir. Dan saat mereka bisa bangkit dari situ, justru disitulah kekuatan mental sejati seorang pesepak bola diuji. Dalam hal ini, Anthony patut mendapat penghargaan. Dulu, dengan performa seburuk itu, banyak yang memprediksi ia akan segera dikirim ke Liga Brasil atau ke klub-klub di Arab Saudi. Tapi takdir berkata lain. Pemain yang pernah dicemooh dan dicoret dari rencana Manchester United, kini membungkam seluruh dunia. Mungkin selama ini bukan dia yang jadi masalah. Tapi secara keseluruhan, bisa jadi ia hanya butuh tempat yang benar, suasana yang tepat, dan mentalitas yang segar untuk menunjukkan kualitasnya. Terima kasih banyak bagi kalian yang sudah menonton sejauh ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Dan apabila ada masukan, saran, opini, atau koreksi, kalian bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.